porsi keyakinan Pak Ketua, sensitivitasnya kan sudah ada tuh kalau aktivis sensitivitas. Oh ini ada, ini kan ada apa takaran untuk keyakinan atau ini keraguan, ini enggak, ini hoax dan macamnya. Kira-kira berapa persen keyakinannya ini hoax atau ini betul-betul terjadi dari Pak Ketua? Kalau kita menakar parameternya itu, jadi porsinya berapa persen itu, saya tidak bisa mengatakan ini menjadi berapa persen. Tapi informasi itu yang saya terima itu juga bersumber dari teman-teman nakes juga. Nakes sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini kebetulan tanggal 9 ketika podcast hari ini dilakukan pengambilan perekaman dan insya Allah besok akan tayang tanggal 10. Dan hari ini adalah Hari Pers Nasional. Sesuai dengan fungsi dan peran dari pers dan media, maka ketika ada informasi yang justru itu mempunyai ruang dan peluang untuk bermanfaat terhadap masyarakat dan publik, itu penting untuk ditindaklanjuti dan terus dikawal. Makanya dengan fungsi itu saya sekarang mengundang aktivis yang konsen di urusan kesehatan, karena kebetulan kemarin ada berita yang ditulis oleh media lokal Radar Madura terkait dengan urusan masalah kesehatan. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, baca nggak berita kemarin yang ditulis di Radar Madura terkait dengan urusan dugaan pemotongan dan permintaan dari salah satu kampus terhadap Jaspel kepada nakes. Sudah baca nggak itu Pak? Sudah baca Pak Aliman. Dan itu memang sempat ramai dibahas di teman-teman pers, juga masyarakat juga membahas tentang itu. Maka ada baiknya juga dalam konteks kali ini kita membahas itu sehingga informasinya bisa lebih jelas. Oke. Gitu. Itu kalau nggak salah di Radar Madura judulnya nakes diminta setor Jaspel kapitasi. Nih, kalau sudah baca berarti kita langsung bahas saja Pak Muhyi. Iya. Di berita itu konstruksinya ada indikasi meskipun dulu sudah cover budget sebetulnya, pihak Radar Madura sudah meminta konfirmasi dan tanggapan beberapa pihak terkait dan tidak mengakui sebetulnya bahwa itu tidak ada. Tapi sebagai aktivis gitu ya, sebagai aktivis model-model aktivis kesehatan yang setiap harinya mempunyai anak buah di setiap banyak kecamatan DKR ini, pasti akan banyak mendengarkan informasi model-model semacam ini. Apa informasi yang ditulis oleh Radar Madura ini pernah didengar oleh teman-teman aktivis DKR? Betul Pak Aliman. Kalau kita kembali pada permasalahan Jaspel, ini erat kaitannya juga dengan permasalahan kapitasi kan seperti itu. Jaspel. Karena terkait dengan penggunaan Jaspel dan pemanfaatan kapitasi ini sebenarnya sudah sangat jelas sekali di Permenkes RI nomor 6 tahun 2022. Di situ sudah sangat detail sekali. Maka dari itu, jika terkait dengan pemotongan Jaspel ini tentunya juga terkait dengan haknya orang yang diambil secara tidak benar kan seperti itu. Nah, indikasi seperti ini dan informasi seperti ini sebenarnya bukan sebuah perkara baru, tapi bukan sebuah perkara baru yang saya dengar. Tapi memang karena kita tidak intent di situ, nah kita hanya memberikan informasi itu kepada pihak terkait agar ini tidak terjadi. Nah kalau pada saat ini ternyata dugaan itu sampai terblow up di media, berarti kan potensi untuk benar-benar terjadi itu semakin gede kan seperti itu, semakin besar. Maka dari itu ini harus menjadi atensi bersama bahwa nakes ini agar bisa bekerja dengan maksimal, bisa memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, tentunya jangan sampai terbebani dengan hal-hal yang sifatnya tidak benar ini. Apalagi terkait dengan Jaspel ini, jasa pelayanan yang memang menjadi haknya nakes. Nah, maka dari itu informasi itu menjadi warning bagi pihak terkait untuk menindaklanjuti tentang kebenarannya, dan kalau memang itu benar terjadi perlu dilakukan tindakan yang memang perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi seperti ini untuk kedepannya. Begitu Pak Aliman. Pak Ketua, kalau melihat dari hasil konfirmasi dari teman-teman Radar Madura,
baik dari kampusnya langsung atau dari pihak bendahara kalau nggak salah ya, dari pihak puskesmas Modung gitu ya. Jaspel itu diberikan tidak secara cash gitu, tapi lewat transfer lewat rekening. Dari situ menjelaskan bahwa tidak mungkin ada pemotongan. Ini diambil secara langsung dan tidak secara langsung, tapi pakai rekening. Apa tanggapannya? Jadi kalau mengacu pada hal yang normatif, termasuk semua bansos itu, termasuk Jaspel ini, sebenarnya hal itu langsung pada KPM pengguna ya, termasuk langsung pada nakes ini. Tapi kalau memang ada niatan untuk menyalahgunakan itu, misalnya untuk memotong itu kan hanya permasalahan teknis sebenarnya gitu loh. Bisa saja masuk rekening nanti bisa diminta langsung. Bisa saja seperti itu. Artinya Pak Ketua ingin mengatakan bahwa penjelasan ini penjelasan yang tidak menjelaskan. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi artinya teknis di lapangan kalau memang mau disalahgunakan, seperti kata orang yang secara umum itu lebih pintar malingnya daripada penegak hukumnya kan gitu. Iya. Pak Ketua, kita kan sudah sering tuh berbicara terkait dengan ketika kita mendorong terjadinya UHC dan lain sebagainya, ketika bicara masalah Dinkes dan kesehatan termasuk di RSUD kan kita sudah sering bicara. Pihak RSUD dan juga pihak Dinkes kan sudah berkomitmen ketika kita berbicara komitmen kepada publik untuk membenahi pelayanan kesehatan gitu ya. Termasuk untuk memberikan sanksi yang setegas-tegasnya terhadap nakes yang dianggap oknum-oknum nakes yang dianggap tidak mendukung terhadap ikhtiar pembenahan pelayanan kesehatan yang selama ini banyak dikeluhkan publik. Kira-kira menurut Pak Ketua, karena pihak Dinkes yang dalam konteks ini adalah Dr. Farhad ya yang mengomentari terkait dengan kasus ini, saya melihat komentarnya normatif tuh, nggak greget saya melihatnya. Dia akan mengklarifikasi, akan merapakan macam-macam, normatif banget saya melihat. Tanggapannya? Jadi perkara normatif itu memang sebenarnya jika semuanya normatif, tanggapannya juga bisa normatif. Nah, tapi kan kondisi ini kan ada dugaan potensi penyelewengan dan penyalahgunaan. Maka perlu juga diadakan tindakan yang tidak normatif juga, tindakan yang lebih. Nah, dalam hal ini Dinkes perlu melakukan audit, klarifikasi, dan evaluasi terkait dengan kondisi yang sudah terjadi ini. Nah, dugaan-dugaan ini kan sederhananya begini, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan seperti itu. Nah, analogi itu kita coba aplikasikan pada kejadian ini. Nah, bagaimana jika ada laporan seperti ini, pemberitaan seperti ini untuk diklarifikasi, dan kalau memang benar terjadi lakukan tindakan tegas. Karena apa? Kalau ini terjadi dan dibiarkan tidak ada tindakan tegas, potensi terjadinya hal seperti ini secara berkepanjangan akan bisa terjadi. Nah, maka dari itu jangan sampai hal-hal seperti ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan. Itu ya. Nah, maka itu yang juga perlu kita waspadai. Nah, pelayanan akan maksimal dan pelayanan juga akan prima jika hak-haknya nakes itu diberikan dengan normal, dengan baik kan seperti itu. Nah, jika terjadi kekecewaan tentunya juga akan berimplikasi juga pada pelayanan masyarakat ya. Betul begitu Pak. Pak Ketua, sempat tadi Pak Ketua bilang menjelaskan bahwa informasi itu sudah sangat sekali sering didengar oleh teman-teman aktivis di KR itu ya, tidak hanya di Modung gitu ya. Betul. Mungkin di tempat-tempat, karena aktivis di KR itu kan merata di seluruh Kabupaten Bangkalan ya. Tiap kecamatan ada, artinya itu informasi yang berkembang sebelum-sebelumnya itu juga tidak hanya terjadi di Puskesmas Modung. Betul. Pantauan yang dilakukan oleh teman-teman aktivis itu ini mendekati kebenaran atau memang hanya sekedar sesuatu hoax yang sengaja diciptakan oleh satu pihak untuk menjelekkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Jadi
Setiap ada temuan-temuan seperti itu, tentunya kan ada sumbernya, Pak. Nah, mungkin sumber ini tidak mau disebutkan namanya gitu. Tapi kita kan memang tidak intent di situ. Tapi laporan itu tetap kita evaluasi sebagai korelasi bahwa ini masih berkaitan dengan pelayanan kan seperti itu. Walaupun saya tidak intent di masalah korupsi, penyelewengan anggaran, saya tidak intent di situ. Tapi jika itu masih berkorelasi dengan pelayanan terhadap masyarakat, tentunya itu menjadi bahan evaluasi. Dan hal ini sebenarnya sudah lama sudah saya sondingkan kepada pihak terkait. Nah, ini ada dugaan seperti ini, ada informasi seperti ini. Nah, tapi informasi yang saya dapat ini sudah tidak ada lagi. Nah, oke lah kalau memang tidak ada ya alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau sekarang mencuat seperti ini, ada baiknya dilakukan evaluasi secara komprehensif dan penanganan secara komprehensif juga. Begitu Pak Alim. Pak Ketua, ketika bicara terkait dengan urusan persoalan masalah ini, kita seringkali ditakutkan dan dikhawatirkan dengan urusan jeratan hukum, menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya ya, undang-undang ITE gitu. Tapi saya ini hanya bertanya kepada Pak Ketua sebagai aktivis di Kabupaten Bangkalan yang tidak ada duanya ketika bicara kesehatan ya. Porsi keyakinan Pak Ketua, sensitivitasnya kan sudah ada tuh kalau aktivis sensitivitas. Oh ini ada, ini kan ada apa takaran untuk keyakinan atau ini keraguan, ini enggak, ini hoax dan macamnya. Kira-kira berapa persen keyakinannya ini hoax atau ini betul-betul terjadi dari Pak Ketua? Kalau kita menakar parameternya itu, jadi porsinya berapa persen itu, saya tidak bisa mengatakan ini menjadi berapa persen. Tapi informasi itu yang saya terima itu juga bersumber dari teman-teman nakes juga. Nakes sendiri. Gitu loh. Nah, apakah itu benar atau tidak? Tentunya kembali lagi pada analogi tadi itu, enggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan seperti itu. Kayaknya 70-80 nih kayaknya. Lah kalau mau di persentase, saya nggak bisa mempersentase karena kan yang namanya dugaan, Pak, itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi mengacu pada sumber yang memberikan informasi itu saya rasa kebenarannya mendekati begitu. Nah, maka dari itu, dari konten ini, dari permasalahan ini yang mencuat ini, ada baiknya pihak terkait segera mengevaluasi dan secara menyeluruh, bukan hanya di lokusnya ini aja, misalnya di Puskesmas Modung yang sekarang sedang viral gitu ya. Bukan hanya di situ, tapi di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Bangkalan agar seperti tadi harus komprehensif gitu loh Pak Irman. Pak Ketua, ini yang menjawab ini Ketua DKR yang memang sudah bergelut di urusan kesehatan sejak sudah sampai lebih dari 10 tahunan ya. Sehingga sensitivitasnya dan kepekaannya dalam dirinya sebagai aktivis insya Allah beda dengan saya, beda dengan yang lain-lain. Ketika beliau sudah menjelaskan semacam ini, tidak akan ada asap, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ini artikan sendiri pemirsa. Dan hal semacam ini seharusnya harus dibagaimanakan, Bang. Apa hanya harus dipindah, apa harus hanya dikasih teguran, apa harus bagaimana sebetulnya yang dilakukan oleh pihak Dinkes dalam konteks ini, karena memang yang sering kita dengar Dinkes itu betul-betul ingin membenahi pelayanan baik dari nakes sendiri atau pelayanan kepada masyarakat. Ketika melihat hal semacam ini kan pastinya kalau kata Pak Ketua tadi akan berimplikasi terhadap pelayanan gitu. Betul. Kan. Apa semestinya yang harus dilakukan oleh pihak yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan macam ini menurut Pak Muhyiddin? Ya, kembali lagi pada komitmen dari Dinkes sendiri bahwa di era ini akhir-akhir ini memang berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan, termasuk di birokrasinya. Itu semuanya sudah berjalan. Nah, sudah berjalan dan saya sendiri sudah merasakan itu. Bagaimana progres yang dilakukan oleh Dinkes ini untuk membenahi puskesmas ini, baik itu dari segi pelayanannya maupun fungsionalnya maupun strukturalnya kan begitu. Nah, terkait dengan permasalahan ini, nah tindakan tegas itu kalau memang ini terbukti ada harus dilakukan, entah itu dengan kan ada kode etik dong. Dari hasil evaluasi internalnya. Betul. Gitu. Nah, kan ada etik tuh. Kalau memang ini dipandang melanggar etik, tentu sanksinya juga
ada dari Dinkes sendiri itu sudah ada. Kalau bidan melanggar seperti apa, perawat melanggar seperti apa, tentunya terkait dengan etik juga perlu ditindak tegas. Kalau perlu dengan pemecatan dengan tidak hormat juga perlu. Kalau itu perlu dilakukan ya lakukan saja. Jangan ragu gitu loh. Saya akan mendukung apapun bentuk tindakan yang bisa berimplikasi baik terhadap birokrasi di puskesmas ataupun di tenaga kesehatan ini. Begitu Pak Aliman. Pak Kadinkes, Pak Sudibyo, Dr. Farhad, ini aspirasi yang diberikan oleh Ketua DKR. Jangan ragu-ragu kalau memang itu sudah dianggap sudah menemukan bukti yang jelas agar goodwill untuk pembenahan terhadap kesehatan itu betul-betul bisa dilakukan dan betul-betul serius. Itu Pak Ketua ya? Betul. Pertanyaan lanjutannya, kan sudah lama nih yang kita dengar komitmen itu dikeluarkan dan sering ditegaskan oleh Dinkes dan pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk membenahi pelayanan ya, baik di RSUD ataupun di vaskes yang lain. Tapi lagi-lagi muncul berita semacam ini juga gitu ya. Dan ketika ada konfirmasi, hal kesulitan yang sering ditemui dan dihadapi oleh pihak-pihak terkait itu banyak orang yang tidak mengaku. Sebagai aktivis ya, untuk membuka dan juga bisa sering menemukan pola-pola semacam ini, apa kira-kira yang harus dilakukan? Sistem yang bagaimana, pelaporan yang bagaimana? Untuk pertama tidak merugikan terhadap orang yang mengetahui dan dia membuka informasi semacam itu. Terus yang kedua dia minimal dia tidak takut untuk memberitahu dan menceritakan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum semacam itu. Karena selama ini diakui atau tidak banyak nakes atau pihak-pihak yang ketakutan untuk menceritakan secara jelas meskipun dia tahu sebetulnya Pak Ketua. Apa kira-kira tawarannya Pak Ketua untuk agar ini betul-betul terbuka dan orang tidak merasa ketakutan dan dengan leluasa untuk bisa menceritakan hal yang sebenarnya. Betul. Ini menjadi dilematis memang ya, karena ini berkaitan dengan nafkah juga kan memang. Jadi hal seperti ini memang krusial ketika orang itu ditanyakan, misalnya dikonfirmasi terkait hal-hal yang sifatnya tidak benar ini, memang mereka juga khawatir terhadap profesinya, terhadap pangkatnya, juga memang khawatir dengan itu. Maka dari itu diawali dari pihak terkait ini melakukan audit secara masif, secara detail, bahkan kalau perlu melibatkan inspektorat, BPK, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Dalam artian apa? Agar semuanya transparan dan informasi ini tidak hanya menjadi isapan jempol gitu loh, berita-berita yang seolah-olah yang memperkeruh suasana. Nah, maka dari itu berawal dari informasi ini dan historical yang pernah saya sampaikan tadi itu, nah ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan pembenahan ke depannya secara komprehensif. Nggak usah ragu gitu loh. Bahkan masyarakat kalau perlu harusnya, kalau dinas ini punya etikat baik, mereka harusnya melindungi informan-informan yang memberikan informasi ini, gitu loh. Karena apa? Ini pembenahan loh. Nah, ketika pembenahan itu memang diniatkan untuk kebaikan, insya Allah kebelakangnya akan terus baik. Begitu Pak Aliman. Apa nggak perlu Dinkes ya, dalam konteks ini atau dewan atau siapalah yang mempunyai kewenangan untuk bagaimana memastikan pembenahan pelayanan kesehatan itu betul-betul on progress, berjalan sesuai dengan yang diinginkan, membuka laporan khusus gitu ya, tanpa harus menulis nama atau memastikan bahwa penerima laporan apa itu Dinkes atau saluran itu justru betul-betul menjamin kerahasiaan untuk membangkitkan keberanian orang-orang yang ngerti dan tahu terhadap keadaan yang terjadi yang sebenarnya. Apa tidak perlu untuk membuat saluran resmi semacam itu? Loh, bisa jadi itu menjadi salah satu opsi, bahwa kalau memang perlu dibuka saluran misal pengaduan atau pelaporan, itu buka saja nggak apa-apa gitu loh. Karena apa? Itu menjadi sebuah media bagaimana agar semuanya transparan dan terbuka, sehingga progres ke depan ini bisa lebih baik kan, seperti itu. Nggak ada alasan untuk tidak dilakukan selama hal itu untuk menuju kebaikan kan, seperti itu. Nah, selama ini kan begini Pak Ketua. Kalau ada laporan dan macamnya, itu kan banyak sekali instansi-instansi atau orang-orang pintar dan orang cerdas itu mensyaratkan bahwa setiap lapor itu harus jelas siapa namanya, di mana tempatnya, dan siapa dan lain sebagainya. Nah,
ketika pelapor itu ada nama gitu ya, apalagi itu nakes, maka ketakutan dan kekhawatiran yang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua itu justru menjadi kendala untuk tidak memberikan penjelasan gitu ya. Nah, kalau tidak diwajibkan untuk hal semacam itu juga akan bisa saja menjadikan sebuah peluang untuk mendiskreditkan orang dan membuat skenario membuat cerita bohong, kan bisa saja begitu. Kalau dibiarkan kalau yang membuka saluran laporan itu justru tidak mewajibkan nama. Ini kan dilema menurut saya. Tanggapannya Pak Ketua? Jadi kembali lagi Pak Aliman, bahwa ada itikat baik atau tidak. Nah, sumber informasi ini entah itu teridentifikasi siapa yang mengirim atau tidak, sebenarnya kan nanti bisa semacam dikodifikasi gitu ya. Bisa dipetakan mana yang sekiranya ini valid atau tidak valid. Nanti ini bisa dijadikan bahan skala prioritas mana yang mau ditangani terlebih dahulu. Artinya informasi yang masuk itu dengan nama atau tanpa nama itu semuanya itu bisa dijadikan bahan evaluasi bersama untuk nantinya dikumpulkan, dibuat sebuah parameter. Loh, ini rasanya hoax, ini misalnya seperti itu, ini rasanya valid. Nah, masih ada korelasinya dengan kejadian ini, indikasi-indikasi ini. Nah, ini semuanya bisa dievaluasi bersama Pak Aliman, begitu. Oke. Artinya untuk membangkitkan keberanian itu bisa saja tidak usah nama ya, atau setidaknya dijamin bahwa nama itu tidak akan dibuka. Bisa begitu ya. Seperti itu. Untuk itu menjadi sebuah solusi agar persoalan-persoalan yang semacam ini betul-betul dengan leluasa dan keberanian orang menjelaskan. Betul, gitu, Pak Ketua ya. Bisa jadi. Oke, Pak Ketua, sebagai closing statement terkait dengan urusan persoalan ini dan juga pelaksanaan UHC ya, kalau UHC selama 4 bulan 5 bulan terakhir ini, harapannya dan juga catatannya serta masukannya terhadap pihak-pihak terkait, silakan sebagai closing statement. Oke, terima kasih Pak Aliman. Nah, terkait dengan permasalahan yang terjadi ini, kita tetap mendorong pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi, segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk agar kondisi ini segera dibenahi. Nah, segala hal yang bertujuan untuk kebaikan, apalagi ini masih ada korelasinya dengan pelayanan, untuk kalau memang itu perlu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan UHC ini tentunya masyarakat sudah sangat merasakan manfaatnya. Nah, apa yang menjadi komitmen dari pihak terkait, yaitu Dinkes, dan puskesmas, rumah sakit, bahwa akan tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Harapannya itu progres terus berjalan, pembenahan terus berjalan, sehingga akhirnya masyarakat bisa merasakan bahwa UHC ini benar-benar membuat Bangkalan merdeka di bidang kesehatan. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Ketua atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi alarm gitu ya, yang menjadi warning dan juga menjadi bahan renungan, juga bahan kebijakan bagi semua pihak, bahwa persoalan-persoalan ini harus betul-betul diperhatikan secara serius dan jangan ada keinginan untuk membiarkan persoalan semacam ini, karena kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan, dan ketika sudah menjadi kebiasaan, pelayanan kesehatan yang diharapkan tidak akan pernah terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.